Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang sejarah dan model tanggung jawab sosial. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan konsep CSR, yang kedua menguraikan model-model utama CSR yaitu piramida Carroll dan triple bottom line, dan yang ketiga memahami penerapan model-model CSR dalam konteks bisnis modern. Nah, berkaitan dengan sejarah perkembangan CSR diawali di awal abad ke-20 ya. Pada saat itu CSR bersifat sukarela dan filantropis. Kemudian di tahun 1950-an, Howard Bowen menyatakan konsep social responsibilities of the businessman, bahwa bisnis bertanggung jawab secara sosial dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan. Di tahun 1970 sampai dengan 1990-an, CSR mulai terkait dengan hukum dan etika bisnis. Saat ini, CSR menjadi bagian strategis dalam keberlanjutan perusahaan. Kemudian, eh, dalam perjalanannya, CSR berubah seiring perkembangan tuntutan masyarakat. Kalau dulu CSR hanya sekedar dianggap sebagai amal atau charity. Sedangkan saat ini CSR menjadi bagian dari strategi korporasi jangka panjang, sehingga CSR berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan masyarakat dalam menciptakan nilai bersama. Berkaitan dengan CSR, kita tidak lepas dari konsep dari CSR itu sendiri, ya, di mana terdapat adanya model piramida Carroll di tahun 1991. 4 tingkat tanggung jawab CSR berdasarkan piramida Carroll tersebut. Yang pertama, ekonomi. Ya, ini merupakan fondasi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah legal. Artinya adalah perusahaan harus patuh terhadap hukum dan regulasi. Yang ketiga, etika. Perusahaan harus bertindak adil, benar, dan menghargai nilai moral. Yang keempat, filantropi, di mana perusahaan harus berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat. Sehingga CSR yang baik mencakup keempat lapisan secara simultan. Nah, contoh penerapan model Carroll ini, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, yang pertama untuk aktivitas di bidang ekonomi. Perusahaan menciptakan lapangan kerja, kemudian juga mendapatkan laba dan inovasi. Yang kedua, di bidang legal, perusahaan membayar pajak dan patuh pada ketentuan lingkungan. Yang ketiga adalah etika, ya, perusahaan tidak melakukan praktek korupsi atau eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat, filantropi, perusahaan menyumbang untuk pendidikan, kesehatan, ataupun bencana. Nah, yang kedua, terdapat adanya model triple bottom line yang disampaikan atau digagaskan oleh Elkington di tahun 1997, di mana model tersebut mengukur keberhasilan perusahaan bukan hanya dari profit saja, tetapi juga yang pertama, people, yaitu adalah tanggung jawab terhadap pekerja dan masyarakat. Yang kedua, planet, ya, terdapat apa namanya mitigasi, ya, dampak terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah profit. Nah, ini bahwa perusahaan tetap diharapkan memiliki kinerja finansial yang optimal. Nah, model triple bottom line digunakan dalam banyak standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI. Kemudian dalam konteks triple bottom line berkaitan dengan konteks CSR modern, CSR tidak lagi sekedar kewajiban moral, tetapi merupakan alat membangun reputasi dan kepercayaan, menjadi dasar pelaporan dan keuangan, dan menjadi strategi menarik investor dan pelanggan yang peduli atas keberlanjutan atau ESG, ya. Triple bottom line mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Nah, simpulan dari materi ini yang pertama adalah CSR berkembang dari kegiatan sukarela menjadi bagian strategis dalam bisnis korporasi. Yang kedua, model piramida Carroll dan triple bottom line adalah kerangka utama dalam memahami dan menerapkan CSR. Yang ketiga, perusahaan yang menerapkan kedua model ini secara konsisten akan lebih mudah memenuhi ekspektasi masyarakat, regulator, dan investor. Dengan demikian, CSR bukan hanya tentang memberi, tapi menjadi cara berpikir dan bertindak secara berkelanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.